Assalamualaikum, di video kali ini kita akan membahas obat untuk diare yaitu zinc sulfat monohidrat. Sirup 20 mg, isi 60 ml ya teman-teman. Ini ada logo biru, lingkaran hitam, ini tandanya ini obat bebas tapi terbatas ya. Dan ini logo generik, walaupun ini obat bebas terbatas, walaupun membelinya tidak memerlukan resep dokter bisa kita beli, namun obat ini juga baru bisa didapatkan atau biasanya dijual di apotik. Walaupun demikian, obat ini walaupun bebas terbatas, ini harus dengan dosis yang benar juga. Harus dengan resep dokter juga tentunya untuk dosis minum obat ini. Karena kalau berlebihan bisa ada efek samping yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, beda dengan obat sebelumnya. Ada endapan, kalau ini tidak ada endapan kan, tidak nampak endapannya. Walaupun demikian sebelum diminum yang namanya obat sirup atau suspensi harus dikocok dahulu sebelum diminum. Langsung saja kita lihat brosurnya teman-teman. Zinc sulfat monohidrat, sirup dan tablet dipersible. Yang kita bahas ini yang sirup. Komposisinya tiap sendok takar 5 ml sirup mengandung zinc sulfat monohidrat setara dengan zinc 20 mg. Tiap tablet dispersible mengandung zinc sulfat monohidrat setara dengan zinc 20 mg. Cara kerja obat. Zinc digunakan untuk melengkapi pengobatan diare pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Penggunaannya disertai dengan cairan oralit. Tentu saja cairan oralit yang kita bahas kemarin sebelumnya ya. Atau oral rehydration salt. Zinc diberikan sesegera mungkin pada awal diare bersamaan dengan oral rehydration salt atau oralit. Untuk mengurangi lama dan tingkat keparahan dari dehidrasi setelah diare berhenti. Diberikan zinc secara kontinu untuk menggantikan kandungan zinc yang hilang. Zinc dapat mengurangi risiko anak terkena diare kembali dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Jadi zinc sulfat ini bukan hanya bersifat kuratif atau pengobatan, juga bersifat preventif ya untuk ke depannya, yaitu untuk pencegahan 2-3 bulan ke depan. Indikasi zinc sulfat monohidrat sirup atau zinc sulfat monohidrat tablet dispersible diindikasikan sebagai terapi perlengkapan diare pada anak-anak, digunakan bersama dengan oral rehydration salt. Jadi obat ini diminum bersamaan dengan oralit ya. Yang oralit untuk menggantikan cairan tubuh tujuannya. Karena kalau dehidrasi kan kita banyak cairan yang keluar dari tubuh. Kontraindikasinya bagi yang hipersensitivitas terhadap zinc dan komponen obat lainnya. Peringatan dan perhatian, tidak ada peringatan khusus sehubungan dengan penggunaan zinc. Berikan bersama oral rehydration salt atau ASI. Jadi kalau masih bayi, teruskan ASI-nya agar untuk mengurangi atau mengatasi dehidrasi ya. Karena pada pasien diare yang harus kita waspadai jangan sampai dehidrasi berat. Ibu menyusui dianjurkan tetap menyusui atau meningkatkan frekuensi menyusui pada anak selama dan setelah diare. Efek samping pemakaian zinc pada orang dewasa lebih besar dari 150 mg sehari dalam pemakaian jangka lama dapat menimbulkan toksisitas. Jadi kalau pada orang dewasa lebih dari 150 mg sehari bisa toksisitas atau keracunan ya. Penggunaan zinc dosis tinggi pada jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penurunan konsentrasi lipoprotein plasma serta penurunan absorpsi tembaga yang dapat menimbulkan anemia, eutropenia serta akibat lainnya. Efek samping yang bisa terjadi adalah mual, rasa pahit, muntah, dan iritasi pada mulut. Interaksi obat. Penggunaan bersama Fe dapat menimbulkan reaksi yang merugikan sehingga penggunaan obat ini sebaiknya beberapa jam sebelum atau sesudah penggunaan Fe.
Konsumsi garam zinc dapat menurunkan absorpsi oral dari tetrasiklin dan quinolone, misalnya ciprofloxacin dan norfloxacin, sehingga dapat terjadi penurunan efek antiinfeksi. Konsumsi bersamaan sebaiknya dihindari atau terdapat rentang waktu dalam konsumsi obat-obat tersebut. Jadi obat zinc sulfat ini sebaiknya tidak dikonsumsikan bersamaan dengan obat antibiotik tetrasiklin dan juga ciprofloxacin dan juga norfloxacin ya, karena bisa mengurangi efek obat antibiotik itu tadi. Pemberian bersama dengan asam amino yaitu L-histidine, L-cysteine, dan L-methionine dapat meningkatkan absorpsi mineral zinc. Toksisitas. Walaupun tidak ada toksisitas serius yang akut maupun kronis yang terjadi akibat konsumsi zinc, namun sebaiknya obat ini tidak digunakan lebih dari 14 hari karena zinc dapat membentuk kelat dengan tembaga. Dosis zinc sulfat monohidrat sirup bayi 2-6 bulan, sendok takar 2,5 mili sehari selama 10 hari walaupun diare sudah berhenti, obat diteruskan. Anak-anak 6 bulan 5 tahun, 1 sendok takar sehari selama 10 hari walaupun diare sudah berhenti. Zinc sulfat monohidrat tablet dispersible, larutkan tablet dispersible dengan air secukupnya pada sendok teh kurang lebih 5 mili. Ini kalau yang tablet dilarutkan dulu. Kemudian berikan kepada anak bayi 2-6 bulan setengah tablet sehari selama 10 hari walaupun diare sudah berhenti. Anak-anak 6 bulan 5 tahun 1 tablet. Jadi 6 bulan sampai 5 tahun itu 1 tablet sehari selama 10 hari walaupun diare sudah berhenti. Oke, kemasannya yang kita bahas ini kemasan sirup. Jadi teman-teman bisa disimpulkan bahwa walaupun ini obat bisa dibeli bebas tanpa resep dokter, untuk meminumnya perlu dosis yang tepat dan perlu dosis dari dokter ya, agar tidak terjadi efek yang tidak diinginkan. Tujuan video ini untuk edukasi dan juga agar kita tahu tentang informasi obat, agar kita waspada sehingga tidak timbul efek yang tidak diinginkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Hope it is useful. Until next time. Video berikutnya tentang obat atau di playlist farmakologi, yaitu kita akan bahas cefadroxil suspensi kering 125 mg per 5 mili, merupakan obat antibiotik ya.